Silakan Pak Nedi. Siap, terima kasih waktunya Bang Heri, dan terima kasih untuk Bang Tovan dan seluruh pengacara tim ATS Novum yang saya hormati. Baik, Kang, begini, bahwa semua netizen tahu bahwa ada penersangkaan daripada 5 tersangka tersebut. Yang 2 sudah ditahan, yang 3 itu bebas di rumah. Apapun alasannya, nanti saya pengen tahu juga, bahkan netizen juga pengen tahu, kok kenapa sudah ditersangkakan masih bebas berkeliaran, asik berkeliaran, bebas keluar gitu ya, nggak ditahan dalam arti ini. Itu kenapa? Dari sisi barangkali Bang Tovan sebagai kuasa hukum, kenapa kok bisa ini? Ya. Terima kasih. Yang pertama itu. Satu-satu dulu apa langsung? Satu dulu, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman YouTuber yang saya banggakan, terima kasih banyak sudah bela-belain untuk mencari tempat kita menginap, dan kita sekarang bisa berkumpul sama-sama. Kebetulan saya memang malam ini menginap di Subang. Saya dan tim di sini ada Bang Ahis Syaroni, tim kita, dan ada beberapa tim lagi yang memang tidak ikut untuk tanya jawab ini gitu ya. Karena besok itu ada prarekonstruksi yang sudah diagendakan oleh Polda, dan insya Allah kita besok jam 9 itu sudah sampai ke lokasi atau rumah tempat kejadian. Nah, terkait pertanyaan dari Bang Yahya Muhammad tadi terkait masalah 3 tersangka yang sampai hari ini belum ditangkap atau belum masih bebas di luar, walaupun sebetulnya statusnya wajib lapor. Perlu saya jelaskan bahwa penetapan tersangka yang terpenting yang perlu kita sekarang pahami adalah sudah ditetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan Subang ini. Sementara ini ada 5 orang, yang 2 termasuk klien kami dan tersangka Y itu sudah ditahan, dan yang 3 ini sedang dalam pendalaman. Jadi ketika kepolisian mampu menyelesaikan satu perkara itu berarti dari motifnya, dari pelakunya, dari kronologis kejadiannya itu sudah sempurna. Nah, kami menduga bahwa sampai hari ini polisi sedang mendalami, dan khususnya untuk menemukan motif pembunuhan ini. Kita ketahui bersama bahwa yang 3 orang tersangka ini adalah tersangka M, tersangka A, dan tersangka A. Semua ini ada kaitan dan hubungan kekeluargaan dengan tersangka Y yang juga berkaitan juga dengan almarhumah di sini gitu. Sehingga motif ini yang menurut kami ini sedang didalami gitu. Tetapi kami meyakini bahwa sejak penetapan tersangka sampai hari ini yang kami pantau, yang kami monitor, bahwa kepolisian sangat benar-benar serius dan progresnya benar-benar ditingkatkan agar perkara ini cepat selesai. Ya, kita lihat saja nanti perkembangan, mungkin beberapa waktu ke depan si tersangka yang masih wajib lapor untuk bisa ditahan gitu. Karena untuk mencapai P21 perkara dilimpahkan ke kejaksaan pasti berikut dengan para tersangka atau terdakwa gitu. Gitu, Kang. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ada sebuah kepuasan daripada netizen. Iya. Inginnya netizen itu ketika sudah ditersangkakan kan, benar, inginnya ditahan. Betul. Artinya adalah sebuah keadilan ketika 2 orang tersangka itu sudah ditahan, maka yang 3-nya mestinya ditahan. Iya. Lalu kemudian yang 3 tersebut seperti berita yang beredar bahwa sudah disebutkan oleh Danung tersebut ya, bahwa mereka adalah bagian juga daripada gerombolan tersebut. Betul. Harapan netizen memang itu secepatnya segera ditahan sebenarnya. Iya, saya setuju, dan kita semua ini berharap, sebetulnya bukan berharap ditahan, tetapi berharap kasus ini segera selesai. Penetapan tersangka saat ini ada 5, ya kita berdoa semoga tuntas motif ini tuntas motif ini ditemukan. Apabila mungkin ada tersangka lebih dari 5, ya kita berharap ini semuanya tuntas gitu ya. Dan yang 3 ini kan itu tadi seperti yang saya sampaikan sedang dalam pendalaman,
yang serius, karena saya menduga bahwa 3 ini benar-benar terkait dan benar-benar ada dalam pada saat kejadian pembunuhan gitu. Dan ini kan disesuaikan semua nih, disesuaikan sama penyidik gitu ya. Apalagi kita tahu bahwa tersangka ini juga ada sampai hari ini infonya belum mengaku atau apa dan lain-lain ya kan. Jadi pasti saya yakin penyidik ingin segera membuktikan sehingga mau ngaku nggak ngaku tidak terbantahkan bahwa penetapan tersangka sudah sesuai dengan prosedur yang ada gitu. Jadi sudah sesuai alat bukti, sesuai hasil uji lab, sesuai kronologi, sesuai saksi-saksi dan lain-lain. Gitu Bang ya. Baik. Yang kedua Bang ya, mohon izin ya sekali lagi bahwa begini, berita sudah menyebar kemana-mana di media cetak maupun elektronik bahwa ada kuasa hukum sebelah menyatakan bahwa klien Bang Taufan itu memang berbohong sebenarnya, dan bahkan dibuktikan oleh kliennya beliau itu bahwa keempatnya itu tidak mengaku sampai sekarang. Ya, bagaimana pendapat Abang bahwa klien Abang dikatakan sampai saat ini itu berbohong? Yang mengatakan bahwa klien kita berbohong itu dari tersangka lain, gitu ya. Kita menghantarkan Danu mengakui apa yang dialami, apa yang dilakukan sesuai instruksi, itu bukan ke media, tetapi itu langsung ke penyidik kepolisian. Sehingga setelah Danu menyampaikan ini, Danu menjalankan proses yang namanya pengambilan berita acara atau pemeriksaan, gitu ya. Setelah diperiksa Danu sekian belas jam sampai jam 1 kalau nggak salah ya Hep ya, jam-jam 1-an. Nah itu yang kita lihat bahwa polisi segera melakukan penjemputan. Artinya kalau kita bisa artikan bahwa polisi sudah menyesuaikan apa yang disampaikan oleh Danu dengan apa yang dimiliki oleh kepolisian gitu loh. Sehingga menurut saya kalimat yang dilemparkan oleh PH tersangka Y bahwa Danu berbohong, ya kita kembalikan lagi ke polisi gitu loh. Karena orang menyatakan sesuatu dan sesuatu itu adalah tidak benar atau bohong, berarti belum sampai ke media Danu sudah disangkakan atau dijerat dengan pasal-pasal baru oleh kepolisian kan gitu. Dan buktinya sampai hari ini polisi tetap berjalan, bahkan olah TKP, prarekonstruksi terus berjalan, bahkan besok ada agenda prarekonstruksi lagi gitu kan. Artinya ya kami menduga kuat bahwa apa yang disampaikan Danu insya Allah itu adalah yang sebenar-benarnya terjadi gitu. Gitu Bang Yaya. Siap. Menambahkan sedikit, mohon maaf Pak izin, bahwa kan dari pengakuan yang sudah ada, dari pengakuan Danu tersebut Bapak, kemudian kita kombinasikan atau sesuaikan dengan pernyataan Direktur Krimum ya. Ketika kemarin ada di TKP itu, ketika ditanya oleh banyak wartawan katanya begini, apakah ada kesesuaian antara keterangan Danu atau yang dibongkar oleh Danu dan Polda? Lalu beliau menjawab itu alhamdulillah ada katanya. Nah, tetapi sebagian yang lain misalkan termasuk daripada PH sebelah itu dinyatakan kan kekeh kliennya itu tetap bukan bagian daripada pelaku. Apakah dengan kekehnya mereka bukan bagian dari pelaku akan meringankan suatu hukuman? Izin itu Pak. Nah sebentar, mengingat ini ada kucing ya, saya jadi teringat kejadian tanggal 19 nih bahwa ada kucing gitu ya. Silakan Bang Ahid yang menjawab. Saya main sama kucing dulu ya kan. Sama Pak Taufan kucing ini. Baik, saya lanjut ya Bang Yaya. Bahwa memang pernyataan dari Padir gitu di Krimum itu memang betul bahwa ketika olah TKP itu memang ada persesuaian antara keterangan Danu dengan bukti yang dimiliki oleh pihak kepolisian. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa penetapan kelima tersangka itu bukan semata-mata atas pengakuan Danu saja, tapi ada persesuaian antara bukti yang dimiliki pihak kepolisian dengan keterangan yang diberikan oleh Danu pada saat itu gitu. Jadi menurut kami sudah clear sampai saat ini, sudah tuntas bahwa memang ini sudah jelas tindak pidananya dan
sudah jelas siapa pelakunya begitu. Tinggal memang pengembangan itu yang memang harus dilakukan gitu loh. Jadi seperti itu kira-kira apa Kang Yaya begitu. Siap Bang. Terima kasih. Barangkali yang lain silakan. Oke. Saya ingin bertanya juga, Bang. Begini, Iya. kemarin di depan TKP, kebetulan kita juga di sini bertanya kepada Dirkrim Polda Jabar ya, yang dalam hal ini Kombes Pol Surawan. Iya. Pada saat itu kita bertanya dan beliau juga menyampaikan bahwa ada seorang polisi ya, yang tentunya disampaikan juga oleh beliau saat ini bertugas di Polres Subang dan sudah diperiksa. Nah, selanjutnya pada saat awal dulu munculnya Banpol di sini, saya masih ingat bahwa Abang juga menyampaikan bahwa Banpol Danu ini disuruh siapa? Disuruh Banpol. Banpol ini disuruh siapa? Pastikan ada pemerintah gitu Bang ya. Iya. Karena yang namanya TKP apalagi di jam-jam yang bisa dikatakan krusial seperti itu, sebetulnya ini tanggung jawabnya ada di pihak penyidik mungkin waktu itu. Jadi saya berpikir bahwa hanya penyidiklah yang bisa melakukan pekerjaan seperti ini. Nah, berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Dirkrim Polda Jabar, Bapak Kombes Pol Surawan, di sini ada yang namanya pihak kepolisian ya, yang tentunya diperiksa juga. Nah, yang saya ingin bertanyakan kepada Abang adalah, mungkinkah ada OOJ atau obstruction of justice di dalam kasus Bang? Oke. Yang pertama, kita juga mendengar bahwa ada panggilan terhadap oknum-oknum, entah itu kepolisian atau sipil, yang sebenarnya terjadi pada tanggal 19 Agustus ya, benar ya? Ya. Jadi 18 itu tragedi pembunuhan, 1 hari setelah tragedi pembunuhan itu tanggal 18 itu ada 2 kejadian. Kita dari dulu terus ngegas kepada penyidik bahwa insiden datangnya Banpol ke TKP, yang pada hari itu klien kami Danu juga diperintahkan untuk jaga di TKP, sehingga bertemulah kedua orang ini untuk masuk ke dalam TKP. Di dalam TKP yang kita ketahui, Danu diminta atau diinstruksikan atau disuruh untuk menguras bak kamar mandi gitu loh. Dan di dalam bak kamar mandi itu ditemukan 2 barang, kalau nggak salah itu ada cutter dan gunting gitu kan. Nah, kami ini juga menganalisa gitu ya, setelah berjalannya waktu, Danu membuka semuanya sampai hari ini, loh pada saat rekonstruksi ternyata tidak ada adegan yang masuk ke dalam bak kamar mandi. Jadi kami malah bertanya sekarang, kejadian 19 ini sungguh aneh kalau kita sambungkan dengan posisi hari ini gitu ya, bahwa tragedi Banpol masuk ke dalam TKP dan langsung menguras bak mandi, itu korelasinya apa? Karena pada saat rekonstruksi kemarin tidak ada adegan di mana jenazah atau almarhum dimasukkan ke dalam bak kamar mandi gitu loh. Sehingga kami banyak menduga-duga dan menganalisa jangan-jangan memang seperti prediksi kita bahwa sejak awal pembunuhan ini sudah direncanakan dengan masif, direncanakan dengan terstruktur, dan tujuan utama adalah mengaburkan kasus ini sehingga kita rasakan hampir lebih dari 2 tahun lebih tidak terungkap, dan seapes-apesnya atau sesusah-susahnya maka Danu akan dijadikan tumbal dalam perkara ini gitu loh. Karena ternyata pas hari ini kita ketahui rekonstruksi kemarin ya, itu tidak ada satu adegan yang masuk ke dalam bak kamar mandi. Jadi semakin lucu kita kejadian Banpol. Untuk itu dulu pada saat kami baru pegang kuasa, kami benar-benar menyampaikan dalam surat tertulis, bahkan kita temui penyidik di Polres waktu itu ya, kita minta untuk kasus Banpol benar-benar diungkap agar tidak ada kesimpang siuran. Dan hari ini kita dengar juga bahwa case Banpol itu sedang didalami, sedang disidik oleh para penyidik gitu. Yang kedua, kasus 19 setelah Banpol itu ada kejadian sorenya kalau nggak salah ya,
itu kedatangan orang-orang yang kami lihat hari ini ada diperiksa di kepolisian atau di Polda Jawa Barat gitu ya. Jadi itu juga lucu. Datang berbondong-bondong ke TKP. Kami sih waktu itu hanya memantau lewat media bahwa ternyata tujuan datang itu ada, kalau nggak salah kita lihat itu di media Indra Zainal. Nah, di media Indra Zainal ini ada di situ pernyataan dari saksi Bapak Mulyana itu menyampaikan bahwa datang ke sana untuk mengambil kucing. Nah, ini lagi-lagi menurut kami satu hal yang janggal ya. Apakah benar hanya mengambil kucing? Apakah benar hanya mengambil kucing dan mengambil apa lagi? Kita nggak tahu. Karena itu jedanya 1 hari setelah kejadian. Dan semua ini kita dengar infonya bahwa sedang didalami, sedang diperiksa dan lain-lain. Ya kita ini tidak ada tendensi apa-apa kepada oknum-oknum tersebut, tetapi kita hanya niat bahwa kasus ini segera terbongkar, kasus ini segera terungkap. Kalaupun memang ada wasilahnya bahwa orang-orang ini terkait atau orang-orang ini ternyata termasuk dalam obstruction of justice, ya lagi-lagi kita kembalikan ke penyidik kepolisian. Tetapi kami juga cukup menduga bahwa dalam perkara pembunuhan ini memang banyak pihak yang mencoba untuk mengaburkan. Kenapa saya bisa bilang begini? Karena sampai hari ini nih 2 tahun 3 bulan lebih belum bisa terungkap, sampai akhirnya Danu sendiri yang maju menyerahkan diri dan mengungkapkan apa yang dialami, apa yang dilakukan sesuai perintah gitu. Mau ditambahkan, Mang Ahid? Sedikit tambahan mungkin ya, bahwa kami melihat memang jelas sekali dalam kasus ini ya, obstruction of justice ini memang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengkaburkan permasalahan ini ya. Kenapa? Perusakan TKP itu jelas sekali ini adalah tindakan untuk menghalang-halangi atau merusak TKP ini dilakukan oleh oknum tertentu yang memang saat ini sebagian dijadikan tersangka begitu ya. Nah, harus ya polisi lebih giat lagi dalam hal ini penyidik untuk mengusut kasus ini, karena ini bukan main-main loh ya. Artinya tindak pidana ini menjadi kabur karena adanya itu tadi obstruction of justice tadi itu yang dilakukan oleh pihak-pihak yang disebutkan tadi itu oleh Pak Tovan gitu. Artinya ini sebuah pelajaran juga buat masyarakat bahwa ketika sebuah TKP di Polisland oleh pihak kepolisian, di situ harga mati tidak boleh orang lain, orang sipil siapapun itu masuk, kecuali memang orang yang berkepentingan di situ. Dalam hal ini ada kepolisian.